Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita akan belajar hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dunia sekarang begitu canggih, tetapi ada satu hal yang semakin parah dalam kehidupan dunia ini, sehingga manusia sekarang berbeda dengan manusia dulu. Apa yang membedakan saudara? Kalau manusia dulu, kalau saudara mulai coba memperhatikan, kita dulu yang hidup susah, contohnya Tante Lili waktu masih kecil, dia pergi ke kebun biar jauh jalan kaki, ada sukacita. Benar saudara? Sekarang anak sekarang mau pergi ke warung saja, nak pergi warung, bentar nih, kenapa? Tuh motor masih mama dah pakai, padahal warungnya ndak lebih dari 50 meter. Nggak usah. Saudara, anak saya Immanuel sekarang, nak pergi ambil itu sendok, bentar pi. Padahal tuh sendok cuma ini meja makan, ini tempat sendok, dekat, bentar. Dia bilang bentar, nggak lihat bapaknya, dia lihat HP. Karena gamenya masih sedikit lagi bentar. Tetapi yang lebih parah lagi, anak-anak zaman sekarang cuma pasal kehabisan kuota saja, dia bisa ngambek sama mamanya, bisa ngambek sama bapaknya. Cuma pasal kehabisan apa? Kuota. Bener nggak saudara? Bener nggak? Coba ibu-ibu zaman sekarang tanya sama Bu Ulja kalau nggak percaya. Suruh buka Facebook dia bingung, karena zaman dulu nggak ada. Tapi Bu Ulja bisa membesarkan anak-anak. Ada berapa Ibu Ulja punya anak? 6. Bisa gede-gede. Eca, Melisa bisa gendut-gendut, gede-gede, kan? Coba sekarang ibu-ibu zaman now besarin anak satu saja, kadang-kadang dia kehilangan hikmat. Kalau anak lagi nangis langsung dikasih apa saudara? Nah, HP. Mau makan lihat HP. Itu saya punya ponakan Vini yang Polwan itu, anaknya Eden. Kalau mau makan harus sambil lihat HP. Lihat video anak-anak, video yang dinosaurus. Jadi kalau ketemu kalau zaman dulu ibu-ibu anaknya di sini toh, tapi yang itu selamat pagi, ini Eden. Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat dulu. Kita akan lihat saudara di dalam kitab Perjanjian Lama, Yeremia pasal yang kedua. Kita baca ayat 2 sampai ayat yang kelima. Itu bagian pertama. Begini bunyi firman Allah. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayat 2 dan ayat sampai ayat 5 begini. Bergantian saya baca ayat 2, jemaat ayat 3, lalu ayat 4 saya, ayat 5 bersama-sama. Ayat 2 bilang begini. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu. Pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin, bagaimana engkau mengikuti aku ke padang gurun di negeri yang tiada tetaburannya. Ayat 3. Ketika itu Israel kudus bagi Tuhan, sebagai buah-buahan dari hasil. Semua orang yang memakannya menjadi bersalah, malah petaka menimpa mereka. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarlah firman Tuhan, hai kaum keturunan Yakub, hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Ayat 5 sama-sama. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauh daripadaku, mengikuti dewa kesia-siaan, sampai mereka menjadi sia-sia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa saya tadi membuka kebenaran firman Allah dengan satu perbedaan antara manusia zaman zaman yang dulu dengan zaman sekarang. Nah, ya, sangat berbeda. Manusia zaman sekarang berbeda dengan manusia zaman dulu. Saya sangat cukup bisa teringat dan mengingat dalam ingatan hidup saya ini sampai hari ini. Waktu saya belum percaya Tuhan, saya begitu susah hidup ini, sangat susah. Dan saya rasakan, tetapi satu hal, sampai hari ini saya belum pernah berpikir mau bunuh diri. Tapi coba anak-anak sekarang, saudara, ya. Anak-anak sekarang begitu gampang depresi. Tidak ada kuota saja depresi, bahkan memiliki pikiran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Anak-anak sekarang ini cukup gampang putus asa. Makanya istilah saya anak zaman sekarang anak-anak SMS. Semua merajuk selesai. Ngerti maksud saya, saudara? Kalau mau mengingini sesuatu merajuk, merengut, pasti mama kasih kuah itu. Apalagi anak saya Immanuel. Biar nampaknya kurus gitu. Kan cuma Immanuel anak laki-laki. Masa papi nggak kasih SMS? Semua merajuk pasti selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang saya mau sampaikan melalui kebenaran firman Allah ini. Melalui kebenaran firman Allah, saya beri judul ketika keinginan kita melebihi dari kemauan Tuhan. Ya. Ketika keinginan kita melebihi dari kemauan Tuhan. Ada banyak orang percaya di akhir zaman, ya. Makanya di dalam kitab 1 Timotius 3 bilang, kehidupan manusia akhir zaman itu apa katakan? Mencintai dirinya sendiri. Mencintai dirinya sendiri. Dan yang lebih parah lagi, ayat selanjutnya dikatakan mereka menjadi hamba Tuhan. Ada dua. Dan kalau kita tidak antisipasi ini, tanpa kita sengaja, bahkan kita sengaja juga bisa, kehidupan manusia diikat oleh yang dua hal ini. Mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Pepatah orang Batak gini, ise mengatur negara. Siapa yang mengatur negara? Orang Batak bilang hepeng, uang. Siapa yang mengatur negara ini? Uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Yeremia ini adalah kitab yang menggambarkan kehidupan orang percaya waktu itu. Mereka punya keinginan, tetapi keinginannya itu melebihi dari keinginan Tuhan. Sehingga di dalam ayat yang kita baca tadi, ada satu ayat di bagian terakhir tadi, mereka melakukan hal yang apa? Sia-sia.
Alkitab yang lain melakukan hal yang tidak berguna. Sampai Alkitab tadi katakan sampai mereka menjadi apa? Sia-sia. Ayat yang keberapa tadi saudara? Ayat bagian terakhir tadi. Mari kita akan coba lihat dulu saudara. Di dalam Yeremia 2 tadi. Ayat berapa tadi? Ayat 5. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku, sehingga mereka menjauhkan diri dari apa? Padaku. Karena huruf besar, menjauhkan diri daripada Tuhan, mengikuti dewa sia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia. Nah ini saudara, perhatiin. Ada beberapa hal yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, satu waktu saya baca artikel saudara, ada satu pemuda kaya, sangat kaya. Yang pertama, dia punya beberapa perusahaan. Ada 3 perusahaan dia miliki. Lalu pemuda kaya ini, dia keturunan bangsawan, keturunan yang punya kedudukan yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, pemuda kaya ini, dia baik hati, murah hati, dan tidak sombong. Kalau saya tanya sama yang cewek-cewek anak saya, suka nggak sama pemuda seperti ini saudara? Jangankan anaknya, ya, kalau mamanya lihat gaspol, ambil nak, tidak ada kekurangan dia. Dia setia sama Tuhan, dia kaya raya, punya perusahaan murah hati, ambil dia gas. Tapi saudara, satu ketika cowok yang kaya ini, pemuda yang kaya ini, dia suka sama satu pemudi. Pemudinya tidak cantik-cantik amat. Yang kedua, pemudinya anak orang susah. Yang ketiga, pemudinya hidupnya itu enggak senonoh, melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi sang cowok ini, dia dekati sama pemudi ini. Dia bilang, cewek, mana mau kawin kita? Kira-kira. Cewek ini merasa diri apa? Minder. Saya ini kok begini, kok tuh dia gagah sekali, tinggi, putih, fasung, hidung panjang. Ini cewek ini, aduh, nggak putih sangat, hidungnya pesek, sudah pesek model jambu gora lagi, jambu air. Aduh. Jadi cewek ini merasa tidak layak aku mendampingi dia, tidak layak aku jadi suamimu. Kira-kira gitu saudara. Bapak Ibu saudara, cowok ini, orang Sunda bilang, tetap kekeh, tetap kuat, tetap ngotot, suka sama cewek. Waktu saya baca artikel ini saudara, ya, tidak hanya saya berpikir, oh inilah cinta, ya, maaf cakap, sampai tai kucing kata rasa apa? Coklat. Saudara, saya membaca ini artikel, saya gambarkan orang pemuda yang hebat ini adalah Tuhan. Tuhan mau ngambil saudara dan saya. Dia tidak pernah pilih saudara itu cantik atau ganteng, tidak pernah. Dia terima saudara apa adanya. Wanita ini dengan sedih, dia bilang sama mama, bagaimana Mak? Tarasan saya tidak layak loh Mak. Ini pemuda, aduh, dia ganteng sekali, macam orang barat, macam orang Kanada, tinggi, pokoknya ganteng lah. Tapi saudara, pemuda ini tetap dekati. Dia tanya sama orang tua, boleh tak ibu, boleh tak bapak, anak mau aku ambil sebagai pendamping. Secara otomatis pemudi ini
dia harus berbalik berapa? 180 derajat. Saya harus menyesuaikan. Ngerti maksud saya, saudara? Tuhan gak pernah berhenti untuk mencari saudara dan saya menjadi pasangan hidup. Ya, Tuhan tidak pernah berhenti mencari saudara untuk menjadi gerejanya yang layak, menjadi pendampingnya. Singkat cerita, akhirnya saya baca itu mereka menikah. Dan pemudi yang penuh dengan keterbatasan kekurangan ini, dia merubah sikap hidupnya. Allah tunggu ini, saudara. Allah tunggu kita sebagai orang percaya merubah sikap hidup kita untuk kita jadi baik ya Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Yeremia ini, Yeremia lihat, aduh Tuhan, ini keturunan Israel ini yang Alkitab tadi katakan ya di ayat 2, pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan, aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Jadi Allah kita ini yang pertama, saudara, Allah yang selalu mengingat apa yang kita buat. Tuhan gak pernah melupakan apa yang Bapak Ibu Saudara buat. Makanya Alkitab katakan kita selalu belajar menabur. Benar saudara? Menabur. Ada tak ayat firman? Maka setelah pendeta Guntur menabur hari Jumat tanggal 32, kira-kira tahun sekian dia panen. Gak pernah, saudara. Tugas kita orang percaya kita menabur. Lalu siapa yang menumbuhkan, saudara? Pernah, saudara, kita sebagai seorang petani, kita tanam milu, kita tahu milu itu kalau sudah sebelum ditanam dia direndam sampai semua keluar DP kecambah, lalu kita tanam, kita tahu paling lambat 3 hari dia apa? Keluar. Kita tahu, saudara, 3 hari dia tumbuh keluar. Tapi pernah enggak kita lihat jam berapa ya dia tumbuh? Ada saudara. Saya pernah. Waktu saya di sana, saya tahu tanam bayam 2 hari sudah mulai kecambah. Saya tengok mulai kapan dia kecambah. Saya tunggu sampai jam 9 malam. Saya tunggu, saya senterin itu. Enggak nongol-nongol, saudara. Saya tunggu lagi sampai jam 9, saya pulang tidur. Besok pagi saya tengok sudah nongol dia. Beneran, saudara? Siapa pernah lakukan ini? Nggak pernah ya? Saya pernah, saudara. Coba pingin tahu macam mana. Kadang kalau di video kan sering keluar dia, tapi kalau kita tunggu nggak pernah juga. Tugas kita orang percaya kita menabur. Amin, saudara. Ibu tabur buat anakmu supaya dia jadi baik. Tapi semua yang menumbuhkan dan sampai menghasilkan buah itu Tuhan punya karya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di dalam kitab Yeremia ini dikatakan oleh firman Allah, Yeremia memperhatikan, lalu sangat disayangkan setelah umat Israel diberkati Tuhan, mereka berubah setia kepada Tuhan. Mereka melakukan sesuatu hal yang menganggap bahwa sesuatu yang kita kerjakan itu lebih daripada Tuhan menolong dan memberkati. Ya, ada berapa banyak umat Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, menganggap pekerjaannya itu sangat penting dan terlalu penting, sehingga waktu Tuhan bilang engkau harus beribadah, dia tinggalkan ibadah itu. Demi apa, saudara? Pekerjaan. Yang saya salut di Sulawesi Utara ini,
setiap hari Minggu, ya, nggak pernah ada polisi kerja razia, Honda motor bodong, mobil bodong, nggak ada surat, mati surat, jalan lancar, karena hari Minggu harinya Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang kita mau belajar pada siang hari ini, Tuhan tidak pernah lupa dengan kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, katakan, aku teringat kasihmu pada masa muda. Kenapa nggak masa tua, saudara? Sementara cinta, saya pernah bilang, saudara, ya, kalau kita berkeluarga, kita nggak bisa kasih istri kita itu dengan cinta. Kita harus kasih bentuk cinta itu dengan tanggung jawab, ya, dengan tanggung jawab. Nggak bisa, oh karena saling mencintai kami om nikah, makan tuh cinta. Tetap harus makan nasi, itu saudara, ada tanggung jawab. Nah, Allah kita yang pertama adalah Allah yang tidak pernah melupakan setiap perbuatan kita, setiap kasih kita, cinta kita kepada Tuhan. Tetapi meskipun Tuhan tidak pernah melupakan, satu hal yang Tuhan gak suka dalam hidup ini, yang Alkitab tadi katakan, Alkitab memakai bahasa aku tahu, ya, Allah kecewa dengan cara yang curang. Ada kata curang tadi di ayat berapa tadi, saudara? Ya, ayat 5 juga, ya. Nah, begini, ayat 5. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu kepadaku, sehingga mereka menjauhkan diri dari padaku. Orang Israel kurang apa lagi? Waktu mereka hidup 40 tahun di padang gurun, mereka selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Yang Alkitab tadi, mereka berada di tanah yang tiada ketaburan, ya. Mereka nggak bisa jadi petani yang hebat di padang gurun, karena mereka tabur benih padi, mereka tidak akan pernah panen. Kenapa, saudara? Di padang gurun hanya ada kegersangan. Di padang gurun hanya ada ketandusan. Makanya dikatakan, selama engkau ada di padang gurun, di negeri yang tidak dapat ditaburi, di sini tanahnya subur, tapi lebih banyak semak belukar, kanu-kanu daripada tanaman. Kenapa, saudara? Karena jawabannya sederhana. Banyak masyarakat yang belum sadar bahwa Tuhan berikan tanah itu merupakan ladang untuk kita menabur. Manusia akhir zaman digambarkan banyak orang percaya yang hari ini capek untuk nabur. Daripada mau tanam padi, aduh, kalau semulai keluar itu bulir padi, mau lihat Bu Ulce punya senyum so jarang. Di mana itu? Jangankan senyum, rumahnya sering tutup. Jaga burung Pak Gembala. Bayangin, saudara, burung dijaga, betul? Untuk menghasilkan apa? Bisa panen padi. Semalam dapat beras, baru siap giling, dicurah di plastik dan masih hangat memang. Masak Bu, belum dimasak, sebentar nih. Saya yakin kalau beras baru lebih apa, saudara? Lebih pulan, lebih wangi, lebih nikmat karena berkah. Amin, saudara, karena berkah. Untuk menghasilkan padi harus ada taburan dulu, benar, saudara?
menabur. Tetapi bangsa Israel, waktu mereka sampai di tanah Kanaan, tanah yang maha subur, yang Alkitab katakan apa? Menghasilkan susu dan madu. Madu dihasilkan dari apa, saudara? Tanaman-tanaman itu subur, mengeluarkan bunga-bunga yang harum. Artinya apa, saudara? Tanah Kanaan itu adalah tanah yang menjanjikan. Apapun yang engkau tabur akan bertumbuh, berbunga dan berbuah. Susu berbicara tentang apa? Hasil peternakan melimpah. Kenapa melimpah? Karena rumputnya begitu hijau, rumputnya begitu subur, sehingga seluruh binatang makan dengan kenyang dan menghasilkan susu yang terbaik. Allah itu kalau berjanji nggak pernah mendustai, Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau setia hidup menabur, meskipun Alkitab katakan seorang tokoh dalam Alkitab namanya Ishak, di tengah kekeringan dia menabur, tetapi Alkitab katakan Ishak itu menuai begitu limpah dan diberkati oleh Tuhan. Karena Ishak tahu kunci dari orang percaya yang pertama, kunci keberhasilan itu hanya kita selalu menabur yang terbaik. Ini yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Mari jadilah orang percaya yang tidak berubah setia dengan Tuhan, ya. Sehingga seperti judul firman Allah pada siang ini, minggu ini, ya, ketika keinginan lebih daripada keinginan Tuhan. Janganlah keinginan kita itu lebih daripada keinginan Tuhan. Apa keinginan Tuhan itu, saudara? Sederhana. Yang pertama, keinginan Tuhan mau tuntut kita sebagai orang percaya menjadi orang percaya yang mau menabur. Amin, saudara. Saya ada di tempat ini karena saya menaburkan. Yang saya taburkan benih-benih kebenaran firman Allah. Karena firman Allah ini saya yakini sampai hari ini saya boleh sehat, kuat, saya boleh melayani Tuhan, semua karena firman. Bukan karena apa-apa, saudara, karena firman. Mari Bapak Ibu taburkan firman itu di dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam pekerjaan kita. Maka kita akan melihat ada satu progres ke depan yang lebih baik. Lebih baik. Ini yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, selain dalam hidup ini kita harus menabur, yang kedua, saudara, itu dicatat di dalam ayat yang ke-11. Mari kita akan lihat dulu, saudara. Di dalam Yeremia 2 ayat 11 begini. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun ia sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan apa? Kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Bayangin itu. Ini dosa bangsa Israel itu sangat keterlaluan. Dosa bangsa Israel itu sangat berlebih-lebih. Alkitab tadi katakan sehingga Tuhan melihat kecurangan. Allah kita itu selain dia Allah yang penuh dengan kasih, tapi Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Coba saya mau lihat dulu ibu-ibu yang gak gampang cemburu, angkat tangan. Semua ada cemburu, tahu? Betul? Bapak-bapak yang gak cemburu, angkat tangan. Yang cemburu bapak-bapak, laki-laki, angkat tangan. Saya angkat tangan, saya cemburu, saudara. Karena Allah kita juga sama, saudara. Allah yang cemburu. Cemburu waktu lihat jemaat Tuhan sudah mulai kurang setia sama Tuhan. Cemburu melihat anak Tuhan yang sudah mulai menukar kemuliaan Allah itu dengan hal-hal yang dianggap lebih tinggi dari kemuliaan Allah itu.
Sehingga kita katakan, Tuhan katakan, aku ingat bagaimana engkau dulu mengasihi aku, mencintai aku. Tapi aku juga ingat bagaimana engkau menyeleweng daripada. Yang Alkitab katakan tadi di dalam ayat yang ke-11 menggunakan dengan kata menukar. Berapa banyak orang percaya menukar kesetiaan Tuhan dengan hal-hal yang sifatnya tahu sia-sia saudara? Kitab Amsal katakan pekerjaan yang sia-sia itu adalah menjaring angin. Kita hidup perlu angin gak saudara? Perlu udara, betul? Kalau tidak ada udara, saudara dan saya akan mati. Tapi kita nggak bisa ngumpulin udara ini saudara. Saya kumpulin udara, dijaring, nggak bisa. Alkitab katakan menjaring angin itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena masih ada di dalam dunia ini. Segala yang ada di dalam dunia ini sia-sia. Benar Bapak Ibu Saudara? Sia-sia segala yang ada di dalam dunia ini. Tapi Allah mau kita melakukan hal jangan penuh dengan kesia-siaan. Apa yang sia-sia? Alkitab katakan di dalam kitab Mazmur, langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tapi apa? Firman-Nya Kekal selama-lamanya. Siapa di sini yang setiap pagi baca firman? Angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh Peri belum Pak Gembala. Lelah lain kali, tapi berusaha belajar saudara. Langit dan bumi, langit yang ujungnya nggak bisa kita lihat, bumi yang ujungnya nggak bisa kita lihat. Tapi Alkitab katakan itu akan suami yang baik ini Bu Melan akan lenyap. Tapi firman Allah kekal. Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa firman itu kekal, itu yang Alkitab katakan. Firman ini boleh kata saya garis bawahi saudara dengan tinta merah. Firman ini adalah pekerjaan yang tidak sia-sia. Ngerti saudara maksud saya? Firman ini adalah sesuatu yang gak menyia-nyiakan hidup kita. Dan hal ini yang dilihat oleh Tuhan orang Israel pada waktu mereka sudah mulai melupakan firman Allah. Mereka sudah mulai tidak peduli lagi dengan firman Allah. Sehingga firman Allah katakan tadi, engkau menukar kemuliaanku dengan hal yang sia-sia. Ini hal yang kedua Bapak Ibu. Hal yang ketiga ditulis di dalam ayat yang ke-19. Ini yang terakhir. Ayat yang ke-19 dan ayat 20 bilang begini. Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtadanmu akan menyiksa engkau. Itu ada tanda serunya. Jadi kalimat berita. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 20. Sebab dari dahulu kala engkau telah mematahkan kuku, telah memutuskan tali pengikatmu dan berkata, aku tidak mau lagi diperbudak. Bahkan di atas semua bukit-bukit menjulang dan di bawah setiap pohon yang rimbun engkau berbaring dan bersundal. Saudara bayangkan bagian yang terakhir. Kenapa Allah cukup marah dengan umat Israel pada waktu itu? Yang ketiga yang terakhir, umat Israel orang percaya tidak lagi mau memikul kuk. Tahu kuk saudara? Kayu yang babengkol yang ditaruh di leher. Seekor lembu bisa, seekor sapi bisa, seekor kuda bisa.
Orang percaya bagian yang terakhir. Orang percaya pada waktu itu tidak lagi mau melakukan pekerjaan Tuhan. Masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, masa bodoh dengan pelayanan, masa bodoh dengan sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Bahkan ditutup dengan ayat yang terakhir, mereka bersundal. Tahu sundal, saudara? Selingkuh. Mereka percaya hal yang di luar Tuhan, lebih percaya hal yang di luar Tuhan daripada yang ada di dalam Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang tidak percaya akan mujizat Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini orang percaya yang tidak peduli dan tidak percaya akan kedahsyatan Tuhan, sehingga semua dihitung berdasarkan dengan kalkulasi manusia. Tapi percayalah, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Mungkin banyak kesusahan, mungkin banyak beban, mungkin banyak salib, mungkin banyak cobaan hidup yang kita alami, tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita seorang diri. Saya tutup ayat firman Allah di dalam renungan firman siang ini, di dalam Yakobus pasal yang pertama. Ini ayat yang terakhir, saudara. Yakobus 1 saudara ya. Tolong baca dulu Yakobus pasal 1 ini, ayat yang ke-13 dan 14. Ayat 13, Yakobus pasal 1. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Puji saudara, puji Tuhan saudara. Setiap manusia dicobai oleh, nah ini umpamanya saudara, dicobai dalam bahasa asli ini seperti ini. Ini umpama kayu untuk memancing. Ya. Ini ada duitnya. Siapa yang gak butuh duit? Siapa yang butuh duit? Kamari. Siapa? Tidak ada yang butuh duit ya. Ini saya kasih betul ini. Noel mau butuh duit tak? Nih papi kasih ini. Cepat datang. Cepat sebelum, atau adik sana. Siapa duluan? Sini. 1, 2. Waduh. Oh, kalah dia. Ini adik. Adik. Ini. Nah, cobaan itu seperti itu Bapak Ibu. Cobaan seperti sebuah pancing yang memancing kita. Ini pancing. Makanya saudara dikatakan di dalam Yakobus tadi, ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Itu cobaan itu seperti pancingan, saudara, dipancing. Pergi ke mall, ini matahari, ini sudah mau Natal, banyak diskon. Duitnya cuma 500.000. Tapi waktu di mall diskon. Ya. Sekali lihat banyak. Bapak Ibu kita, bagian yang terakhir, mari jadilah orang percaya. Jangan pernah terpancing dengan keadaan. Meskipun keadaannya itu sangat sulit. Mungkin hari ini kita butuh 500.000, tapi kita nggak dapat itu. Lalu tetangga pergi juga pinjam 4 orang. Ada orang itu baru terima kolek itu, ada doinya pinjam. Dosa itu, cobaan itu seperti pancingan yang selalu memancing hidup kita. Sampai tanpa kita sengaja dan tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal yang sia-sia. Alkitab yang mencatat, Allah tidak pernah menyobai kita. Benar saudara? Tapi Allah menguji. Cobaan itu seperti pancing yang memberikan nilai-nilai dalam hidup kita.
Tapi percayalah, Allah kita itu Allah yang selalu menolong hidup kita. Amin. Maka dikatakan apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Kenapa kita jatuh dalam pencobaan? Jawabannya sangat sederhana. Karena kita membiarkan kejahatan itu bertumbuh dalam hidup kita. Segala puji dikembalikan buat Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengikuti perjamuan asa yang kudus. Glory, haleluya, haleluya. Amin.